Saudara, kali ini saya akan menyampaikan mengenai model usaha sosial atau social enterprise. Model usaha itu apa? Model usaha itu adalah struktur, jadi struktur bangunannya, desain ataupun kerangka usaha yang diikuti agar supaya bisa memberikan nilai tambah atau berguna bagi pelanggan. Ada 3 ukuran keberhasilan dari model usaha sosial ini. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi dengan melaksanakan model itu maka kita bisa mendapatkan untung. Yang kedua, kemampuan untuk merubah keadaan sosial secara positif. Artinya ada dampak sosial. Ada perubahan-perubahan tatanan sosial agar supaya lebih baik. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan profit dengan dampak sosial. Jadi 3 itu yang kaitannya, satu dengan profitnya, yang kedua dengan dampaknya, yang ketiga ini tengah-tengah keseimbangan antara profit dan dampak sosial. Jadi model itulah yang cocok ataupun yang sesuai dengan model usaha sosial yang dilakukan usaha sosial. Geng Grassi itu mengidentifikasikan ada 9 jenis. Dan ini juga Anda perlu ketahui agar supaya kita bisa memilih model seperti apa dan mendapatkan ide-ide dari itu. Yang pertama itu adalah model pendukung wirausaha, atau dalam bahasa Inggrisnya entrepreneur support model. Jadi yang didukung itu adalah si entrepreneurnya. Model usaha sosial ini memberikan pelayanan langsung kepada para wirausaha atau entrepreneur sesuai dengan targetnya. Nah, bentuk layanan usaha sosial ini bisa berupa konsultasi atau pelatihan atau pembiayaan atau dukungan teknis. Ini bentuk sosial ini bisa dikategorisasikan dalam organisasi pengembangan ekonomi. Bisa pengembangan bisnis, bisa pembiayaan, bisa perluasan kesempatan. Bentuk model yang kedua itu adalah model perantara pasar atau market intermediary model. Jadi kita menjadi perantara antara produsen sama klien untuk menjual atau memasarkan produknya. Misalnya memasarkan produk sayuran atau buah-buahan atau hasil panen supaya tidak kena sistem ijon. Nah, kita menjadi perantara antara pelanggan sama klien sama petani. Itu kita ada di tengah-tengah. Dan model ini paling banyak memberikan kesempatan luas untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang produksi. Ya, bisa pertanian, bisa perikanan, bisa apapun. Karena kita menjadi perantara di antara keduanya. Bentuk model yang ketiga itu adalah rekrutmen pekerja, employment model. Model usaha sosial ini memberikan kesempatan kepada pelanggan, artinya kepada masyarakat, untuk dipekerjakan dan dilatih, atau dilatih dulu baru dipekerjakan boleh. Nah, pendapatan dari model usaha ini apa? Yaitu pembayaran jasa atau fee atas pelatihan dan rekrutmen yang dilakukan. Tapi keuntungan dari rekrutmen fee dan pelatihan ini ya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk bisa melatih lebih banyak lagi. Biasanya model ini diterapkan untuk para difabel, ya, disabilities. Misalnya tunarungu, tuna buta, atau orang cacat itu dilatih lalu kita pekerjakan. Nah, perusahaan yang menerima membayar fee kepada kita. Model yang keempat itu model bayar jasa pelayanan atau fee for service model. Nah, ini juga paling umum ini diterapkan sebagai bentuk usaha sosial. Misalnya desa wisata, sekolah, pelayanan kesehatan, museum, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Misalnya kita masuk ke desa wisata yang dibangun oleh masyarakat gitu ya, oleh lembaga BUMDes misalnya. Nah, kita membayar fee masuk, retribusi masuk, retribusi parkir, ini adalah model bayar jasa pelayanan. Model yang kelima itu adalah model bantuan penghasilan rendah atau low income client model. Jadi model usaha ini langsung memberikan pelayanan kepada klien dengan fokus masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, misalnya pelayanan kesehatan, sanitasi, bantuan pertanian dengan harga yang murah, dengan harga yang sudah didiskon untuk kepentingannya mereka. Model yang keenam adalah model koperasi. Jadi model koperasi ini
menerapkan iuran keanggotaan atau fee karena keanggotaannya. Jadi fee based membership dibangun bersama-sama, yaitu dioperasikan bersama-sama untuk kepentingan bersama, untuk keuntungan bersama. Hanya model koperasi ini sekarang supaya stigmanya itu naik, profesional, yaitu tidak dikatakan lagi koperasi, yaitu, tetapi co-op. Tapi bentuk ini bagus sekali untuk diterapkan, terutama, dan itu bisa diterapkan di berbagai bidang ya, di perkotaan ataupun di pedesaan. Karena mendapatkan modal untuk usaha bisa dilakukan dengan cara berbarengan, saling menolong. Model yang ke-7 ini adalah model penghubung pasar atau market linkage model. Jadi model usaha sosial ini menjadi penghubung perantara atau broker untuk pelanggannya. Jadi fokus usaha ini membangun hubungan dan mengkaitkannya antara produsen dan pasar terkait dengan satu produk tertentu. Tapi besar, ya artinya besar itu namanya broker tuh bukan eceran kayak perantara gitu, itu bukan, tapi ini lebih skalanya lebih besar. Jadi model ini umumnya dimanfaatkan oleh para asosiasi, ya para asosiasi yang belinya tuh gede-gede. Jadi kita menjadi perantara antara produsen, asosiasi produsen dengan asosiasi konsumen. Model yang ke-8 itu adalah model pelayanan subsidi atau service subsidization atau service subsidization model. Jadi model subsidi pelayanan. Jadi bentuk usaha sosial ini adalah menjual produk namun juga bertindak melakukan aktivitas sosial. Misalnya Anda menjual sepatu, siapapun yang beli sepatunya Anda, satu itu Anda atau kita menyediakan satu untuk orang yang tidak mampu. Jadi beli satu sepatu adalah memberikan bantuan satu sepatu yang pada orang yang tidak mampu. Ya, jadi si mampu ini mensubsidi pembelian sepatunya kepada yang tidak mampu. Ini ada Tom kalau nggak salah, itu bisa jadi social entrepreneurs top juga dengan menerapkan model subsidi ini. Atau misalnya pelayanan kesehatan rumah sakit biasa, yaitu dengan harga yang reguler, tapi juga dia memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan harga subsidi. Model yang ke-9 adalah model pendukung organisasi. Ya, kalau model yang pertama itu pendukung entrepreneurs-nya, si wirausahawannya. Kalau ini adalah organisasinya. Jadi model pendukung organisasi, organizational support model. Bentuk ini sebetulnya mirip dengan subsidi, yaitu menghubungkan antara bisnis besar dengan aktivitas sosial di lapangan. Mengapa kadang-kadang mereka punya duitnya tapi tidak mampu melaksanakannya atau nggak pas. Misalnya CSR gitu, kan nggak semua organisasi paham tuh masalah-masalah sosial di lapangan. Nah, ini dikelola oleh organisasi supportnya. Contohnya itu adalah carbon trade ya, itu kan perusahaan-perusahaan kayak misalnya perusahaan penerbangan di Eropa gitu, Scandinavian Airlines itu membeli karena dia banyak mengeluarkan polusi, dia membeli karbon di perusahaan pengelola hutan di Indonesia. Nah, ini juga bisa. Bentuk model kayak gini juga bisa. Jadi itu 9 bentuk model usaha sosial. Ya, jadi bentuknya. Jadi kalau saya ulangi lagi, ada model pendukung, gitu, support entrepreneur support model, model perantara antara pasar sama klien, model rekrutmen pekerja, model bayar jasa atau fee for service, model bantuan penghasilan rendah, model koperasi, yang ke-7 model penghubung pasar dengan produsen, adalah penghubung perantara atau linkage. Yang ke-8 adalah model subsidi, pelayanan subsidi. Yang ke-9 adalah pendukung organisasi. Nah, bentuk model seperti apa yang Anda tertarik atau minati, ya silahkan dikaji dulu ini kelebihan dan kekurangannya, lalu dipilih bentuknya seperti apa. Demikian yang bisa disampaikan dan selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Terima kasih.